Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururina anfusina wa mi'ati sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin keluarga besar SID Nurul Fikri Makassar yang kami hormati, Ananda yang selalu kami banggakan dan cintai karena Allah Ta'ala, Dewan Guru yang kami hormati, dan ayah bunda orang tua Ananda yang kami muliakan. Adapun hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa yang luas rezekinya dan ingin diperpanjangkan umurnya, maka eratkanlah tali silaturahim. Hadis ini merupakan solusi terbaik untuk kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak, rezeki yang selama ini kita usahakan semakin luas apabila kita mengamalkan hadis ini. Apa saja amalannya? Yakni menjalin silaturahim. Adapun yang akan saya sampaikan adalah menjalin silaturahim, kelanjutan dari ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang dimana Ramadan adalah bulan kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya dilanjutkan dengan bulan Syawal. Berhari raya, saling memaafkan, halal bihalal, maka itu adalah kesempurnaan. Artinya, setelah kita berdamai dengan Allah, mari kita berdamai dengan sesama manusia dengan menjalin silaturahim. Sehingga kita perhatikan di negeri ini banyak hal-hal yang mungkin tidak didapatkan oleh di negeri yang lain. Contohnya harus mudik. Apa sih yang dicari oleh pemudik ini? Apa yang mereka cari? Apa tujuan mereka? Sebetulnya yang mereka cari adalah kesepakatan itu semua, yaitu menjalin sebuah keindahan dengan keluarga dengan cara bersilaturahmi. Berjumpa dengan bunda, berjumpa dengan ayah, berjumpa dengan adik ataupun keluarga yang lainnya. Sebenarnya di hati kita, di hati mereka ada bibit-bibit atau benih-benih cinta di antara mereka. Sehingga bukan cuma tidak semua dari kita ini punya ilmu di dalam menjalani silaturahim. Pulang ke rumah dengan niat untuk menjalin silaturahim dengan mereka, tapi apa yang kita dapatkan hanyalah sebuah kekacauan. Karena apa? Sebenarnya kita tidak paham apa sebenarnya yang dimaksud dalam silaturahim ini. Kita pulang ke kampung halaman, kita mengungkapkan hal-hal kesuksesan kita. Kita mengatakan bahwa kita sukses di negeri orang, kita sukses di kampung orang. Tapi apa yang terjadi? Dalam hati kita itu ada rasa kedengkian, kesombongan dalam hati kita. Sehingga orang yang tidak paham, yang tidak terima apa yang kita katakan itu, mereka mengatakan kita dengki, kita sombong, kita angkuh, kita sok, punya segalanya. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, mereka berkata bahwa kita sombong, padahal niat kita lain. Seperti itu biasanya kita lakukan dalam bersilaturahim. Sehingga dalam pertemuan silaturahim ini kita malah mengakibatkan hal yang buruk. Nah, mari kita benahi, dan tentunya upaya membenahi ini tidak perlu kita mengoreksi orang lain di luar sana. Kita mengoreksi diri kita sendiri bagaimana kita bersilaturahim. Seperti dikatakan dalam hadis riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dengan artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Nah, ini dia, tidak akan masuk surga bagi orang yang kiprahnya punya kebiasaan memutuskan tali silaturahim. Maka dari itu murkah Allah, murkah Rasulullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi orang yang menyambung silaturahim dengan menyebutkan hadis dengan artinya. Seseorang yang menyambung silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan orang dengan kebaikan semisalnya. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lainnya. Maka hakikatnya silaturahim adalah menyambung yang putus dengan orang. Jika orang yang telah berbuat zalim kepada diri kita, berbuat menjahili kita, kita berusaha membangkitkan atau mengembalikan silaturahim itu. Kita harus berusaha. Contohnya setelah Ramadan ada yang namanya kita bersilaturahim dengan keluarga, kita bersama dengan keluarga, kita biasanya itu ke rumah orang tua kerabat, contohnya pada saat Lebaran,
kita bisa teleponan, reunian, akan tetapi yang sering digunakan adalah bagaimana kita saat-saat ini hanyalah membuat kerusakan karena kita belum paham apa sebenarnya silaturahim ini. Seperti itulah silaturahim ketika kita sebelum kita berkunjung ke keluarga kita, ada baiknya kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa di sepertiga malam. Kita mengatakan bahwa ya Allah, esok hari aku akan ke rumah bibiku, ke rumah pamanku, ke rumah saudara-saudaraku. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku segala kebaikan, baik kebaikan mereka dan kebaikan saya. Ya Allah, ya Allah, berikanlah segala kebaikan kepada saudara-saudaraku, berikan keindahan, kemuliaan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah doaku sepertiga malam ini, dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Saudara muslimku yang dirahmati oleh Allah, inilah yang terjadi. Kita berdoa sebelumnya. Karena apa? Di sepertiga malam itu tidak ada yang melihat kita. Saya tidak melihat, tetangga kita tidak melihat, teman-teman kita tidak melihat, hanya Allah yang melihat. Maka dari itu pentingnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah silaturahim kepada keluarga kita. Yang pastinya silaturahim ini hanyalah untuk menjalin kembali silaturahim kita. Siapa sih yang tidak ingin diluaskan rezekinya? Siapa sih yang tidak ingin dipanjangkan umurnya? Mungkin semuanya ingin mendapatkan hal demikian. Dan yang terpenting adalah niat kita, bagaimana kita bisa menjalin silaturahim dengan baik. Kita bersihkan hati kita terlebih dahulu. Kita bersihkan dan sucikan hati kita. Baik, cukup sekian kultum dari saya, Uhibbuki fillah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf segala kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari saya pribadi dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.